Apa dia yang bercakap, kan awak yang malu. Orang masih banding, belum napi. Mau melawak itu mah. Tapi Behel itu goyang juga dia ya. Itu diangkat Goyang lah, kalau dia berstatusnya itu berarti goyang dia. Goyang ya. kan udah diangkat mama sama teras Doraemon itu, bahwa dia udah pindah KTP-nya, udah bukan Manado. Ya, udah pindah. Benar. Jaksel katanya. Hah? Udah pindah cepat banget kan? Udah pindah Jaksel, BSD ternyata. Wih, Bukankah dulu ada ribet Viti? dia ya. Bukankah dulu ada Viti sama FS? Kalau mereka katanya tetanggaan. Ingat nggak kalian? Iya, betul. Ada. Ingat nggak? Oh iya, ada. Ya kan? Tapi kan dia aslinya sebenarnya memang di Manado, Mam. Cuman ya itu dia jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba bisa pindah ke Jaksel KTP-nya. BSD bukan Jaksel loh, geng. Kok kalian bilang BSD? ATP pindah ke BSD Jaksel. Serpong ya. BSD Serpong ya, Mam ya. Tangerang. Oh, wah. Wah, apa tuh? Biasa, Knalpot ya. namanya juga lampu. Iya. Mobilnya yang dar. Dibalas sama dia tadi Bang Willy. Mana buat tadi tidur. Dibalas. Balas pas punya ketiduran. Iya. Gue bangun jam 12. Itu juga bini gue yang bangunin. Jadi dia mau makan. Bang Willy, Ya, ambil izin ya. Kalau udah selesai makan mau nanya dong. siap. Dengan senang hati. Soalnya aku mau di LP ini nih. Oh gitu. Dia LBN sama siapa? Bayu. Hah? Sama pengacara Bayu katanya. Sama pengacara Bayu. Bayu, Bang Bayu. Bayung. Iya. Gara-gara join di rumah Mbel lah, typing di bawah. Ya, jadi katanya siapapun yang Jadi barang typing, letis ya. siapapun yang ikutan naik ke atas itu bakal di LP-in walaupun itu akun fake atau akun anonim. Bisa dicari keberadaannya, masuk undang-undang ITE karena termasuk penghasutan. Pasal berapa tadi dia baca ya? 160 kalau nggak salah. Karena kita ikutan komen menggiring-giring, memfitnah. Nah, siapa? Memfitnah yang satu lah itu, Bang. Nanti tambah jadi aku kena ini LP kalau aku sebut nama. Nggak usah dikasih panggung kak, pengacara pengangguran mah. Gak pengangguran lo dia, Bun. Pro bono.
Asal kau. Ya, Kemarin mana yang katanya mau ngurusin orang yang nggak punya harapan, alisnya dipotong sama rambutnya dipotong, yang boti-boti mana? Sampai sekarang nggak ada bacotnya, nggak ada batang hidungnya. Katanya mau diuji dulu, uji kompetensi sayang. Kamu mau SPTN kali itu? Makanya minta penjelasan. Emang kalau tentang UU ITE sama undang-undang yang penghasutan, aku lupa bang, itu 160 apa-apa gitu undang-undangnya. Itu tuh gimana penjelasannya? Aku nanya kan, Bang Willy juga berarti kan naik ke Komal ini termasuk yang dilaporkan lah kalau siapapun yang kalau UU ITE 27A katanya UU ITE. fokus. Jadi begini ya semuanya kepada para pendukungnya Mbak NM. Makanya sudah saya sampaikan dari awal bahwasanya berikanlah informasi itu kalau memang atau informasi itu yang betul-betul baik. Jadi menurut Bang Andi, pengacara daripadanya Mbak NM, PMH-nya, dia menyampaikan begini. Nah, jadi maksudnya jangan kita membiasakan diri supaya kayak misgosip awal ataukah kayak ya nyinyir-nyinyir gitu. Jadi kalau kitanya nggak tahu dan nggak paham, ikutlah mendengarkan yang paham dan tahu supaya tidak sok tahu. Walaupun sudah tahu, buanglah tahu supaya jangan sok tahu. Nah, jadi kedepannya saya harapkan kedepannya ya siapapun yang memang live atau apa, kalau memang belum berani untuk diskusi baik, ya nongkrong aja dulu. Tapi kalau sudah berani untuk diskusi yang baik, nggak apa-apa, gitu loh, ikut nimbrung. Minimal bisa lah untuk nambahkan sedikit-sedikit, ataukah memang konsultasi hukum begini, ngobrol begini. Nah, jadi ini bukannya nakut-nakutin atau apa, tapi setidak-tidaknya teman-teman pun ke depannya harus bisa lebih bijak. Nah, adapun kalau berkaitan dengan ada yang mau ngelapor-lapor begitu, ya makanya kata saya ada bahasa-bahasa inisial supaya jangan terlalu barbar juga. Nah, tapi setidak-tidaknya dunia sekarang ini ya beginilah keadaannya. Kalau dianya mau kenapa apa ya? Kalau saya malahan salutnya sama Bro Rapi. Bro Rapi dihina, diomongin, dia enjoy aja deh. Malahan kadang dia juga ngejek-ngejek balik gitu ya. Dia senang-senang aja kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pun juga dasarnya dia mau melaporkan, tapi teman-teman punya alat bukti dan dasar yang kuat, nggak usah takut. Nggak usah takut. Jadi saya yang bantu nyikat orang itu. Iya, jadi kalau takut. Nggak ada orang yang takut, cuman orang ini ngelece-lece aja bang. Sebenarnya Justru ini kan apa gem? Dan kau bilang orang ini cari aman game stone. Jangan kau bilang orang ini diam cari aman. Orang ini sebenarnya muak kalau membahas ini. Ya, jangan. Satu orang muak, yang kedua Bayu Angin itu monyet, binatang. Jujur aja gue, orang ini muak. Bahas orang itu. Baju ini mau ladenin sebenarnya malas kali aku ngasih
panggung sama jenis-jenis binatang kayak begitu. Oh, nggak apa-apa. Jauh kali bang. Saya sih bang. Sekelas Mambel ngapain lah bahas yang begitu lah. Jijik. Cuma enak lah mau ladeni bang. Pergi ke kantor si A, berfoto di situ, berpose dia. Pergi kantor si B, berpose. Kampung kan. Coba lah. 2025 yang masih zaman. Pergi ke kantor si A, si B, foto duduk di sofa kampung. Ini nih harus sekolah lagi dia di sini. Ini kok rekam ya Bayo. Kalau mau ribut sama aku. Bayo angin, gak tau aku. Cakap tuh nggak ada yang bisa dipegang di mana? Ya itu maksudku juga gitu loh Mambel. Sebenarnya kan kita juga kadang-kadang typing di bawah itu lagi tidak membahas yang A atau yang B, lagi pembahasan yang lain sekalipun. Kenapa mereka ngebahas kita lagi rumambel terus gitu. Terus Gak kenapa apa yang sebenarnya, typing tuh kena. Masalahnya kan aku sampai di DM saya kayak ngapain kamu di situ? Ngapain kamu ikut-ikutan komen? Loh, emang mereka siapa? Harus ngarang-ngarang aku nggak boleh komen di rumah Mambel. Selama awak nggak ituin sama Mambel kan yang punya room ya nggak apa-apa dong awak typing kan kasarnya gitu. Kenapa harus mereka DM? Terus ngancam-ngancam, cari tahu. Itulah yang tadinya aku cuma typing, akhirnya aku pun naik. Aku belum pernah naik kan, baru ini mau naik. Ya karena ya nggak ada takut-takutnya lah. Enggak, maksudku gini, itu kan akun-akun nggak jelas kan. Iya, namanya username. Lu ngapain kok ladeni? Ngapain kok bahas terus-terusan kayak gini kak? Ya iya, nggak usah dibahas, tinggal nunggu aja ada orang-orang itu dapat panggilan aja, mereka yang nanti dapat panggilan. Udah, itu aja. Siap. Siap. Wak. Wak, wow, cari Maksudnya bapak panggilan gimana? Tuhan. Panggilan Tuhan. Itu maksudnya. Panggilan telepon dong. Panggilan ayam, makan ayam. Ini tadi udah disiapin. Nggak penting kali orangnya. Iya. Kalau itu juga apa? Kapril itu kan nge-challenge-nya Kiki makan cacing ya itu Kiki mana tadi? bercanda aja gitu kan. Tapi dibahas-bahas sama si orang itu. Mereka tidak mengerti dunia challenge. Nah itu nggak ngerti Mambel orang-orang itu. Makanya mereka berisik. Yang di-challenge Kiki, yang nge-challenge Kapril. Kenapa jadi dia yang tantrum gitu? Ya buang. Minimal kalau nggak bisa ngasih rezeki orang, nonton aja orang challenge, udah itu aja titik. Iya, orang buang duit aja tuh sampai jadi pembahasan aneh loh mereka ini. Ya orang ada kerjaannya gimana nggak dibahas kak? Kalau dia ada kasus, kerjaan dia lah yang dibahas. Ngapain kita harus gini loh? Ngapain kita harus sama kayak mereka jadi tolong? Itu dia. Kayak dia pakai PP aku yang rambutku botak pakai bando aja nggak aku gubris, diganti kok sekarang PP-nya. Ngefans rupanya kan? Iya. Siapa sama yang si Novian Harahap. Nah, ngefans rupanya kan? Iya. Curiga belok kak
Nggak ada ku bahas. Walaupun tanda cuman kayak kepalaku gini doang, terus kayak gini nih kepalanya, begini, terus ada bandoku yang nyala-nyala itu, nggak keciri, nggak ku bahas kan itu, biarin aja. Emang pengen dicongkel yang kayak gitu-gitu, pengen disenggol. Ngomong kok kita yang cari panggung kita festival sayang. Ya kau cari panggung sama kami. Benar. Bleh. Si Ang mana ini? Tahu tadi bukannya dia. Si April nggak nongol, mana? Tadi ada dia, tiba-tiba turun. Ang lagi di itu tadi, Mam. Awang lagi jualan, apa buka room sendiri dia? Jualan kayaknya. Enggak buka room dia. Tadi ada Ang naik juga tadi, tiba-tiba turun juga. Ada di itu loh. Nggak ngerti kalian. Ah? Lagi duluan lapor. Apa itu? Nggak ngerti aku kalian kebanyakan ini apa? Aku jujur aja Kak, kalau pakai kode-kode aku nggak ngerti. Aku yang nggak ngerti cerita, nggak ngerti kalian. Ini makanya jangan kebanyakan ngomong di belakang kalian. Ini. Karena selama aku nge-live tidak ada ngomong-ngomong di belakang. Jadi apa yang kalian bicarakan di belakang terlalu banyak kode-kode, nggak paham aku Kak. Gitu loh. Enggak loh Mi, aku nggak pernah ngomong di belakang loh. Tapi tadi dia sendiri yang bilang itu di sini ngomong dia aja lah, itulah maksudku. lagi buat laporan katanya, nggak tahu laporan apa. Oh, lagi Sebelum kantor polisi. dilaporin, sebelum dilaporin dia buat laporan. Nah kan dia cuma kode begitu loh. Aku makanya aku terjemahin. Oh berarti sebelum dilaporin buat laporan. Oh oke. Oh, udah itu aja. Mana itu? Di depan sini di live nih dia ngomongnya. Rabbil alamin, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan, masih bisa makan, kita sehat, amin. Nih dia pakai ginian. Ini kan nggak aku bahas. Ini palaku. Emang pengen dibahas, pengen digubris intinya. Ada yang nggak bisa gedein. Emang pengen dibahas, pengen digubris kayak gitu-gitu, pengen disenggol, cari panggung. Orang cari kasus, ini cari panggung kok. Orang sinting. Kok Dah. Tadi si Ang yang lapor siapa? Kayak gini.
awak bang kalau kayak gini dah. Lapor-laporan orang ini. Awak nih apalah. Sayang ini sayang. Sayang. Nah. Di situ. Lapor barang itu. Penyebaran KTP tanpa izin bang, kena nggak bang? Identitas pribadi. Ya, nantinya karena distrik capil sih, betul ya. Nanti itu, ya, ininya. Apa bang? Ya kalau memang posisinya KTP itu dipergunakan untuk hal yang tidak baik, ya pastinya. Misalkan KTP itu dipergunakan untuk, mohon maaf tanda kutip nih, maling, ataukah hutang, ataukah nyewa kontrakan, atau apa. Tapi posisi dia menggunakan KTP yang gak asli. Dan untuk menipu dan untuk mengelabui alamat tempat dia, ataukah memang dipergunakan untuk hal yang tidak baik, bisa. Jadi misalkan aku ini ngajak orang inilah kan bang untuk mengumpulkan KTP untuk demo, udah menyuarakan mengemukakan pendapat di depan umum, niatnya untuk buat izin mengemukakan pendapat di muka umum, terus ngirimlah si Jertum ini sama aku KTP-nya bang. Gak jadi acara ini. Memang KTP ini yang dikirim si Jertum ini sama aku berupa foto fisik asli. Foto fisik asli yang dikirim, di foto gitu kan bang. Tapi tiba-tiba ada di tangan si Embun KTP-nya, apa videonya bang. Video dataku, data si Jertum ini. Nah, ternyata si Jertum ini nggak terima karena itu kan identitas pribadi. Itu boleh bang? Asal usulnya karena memang untuk demo. Apa? Asal muasalnya karena untuk demo, makanya dikirim Betul. KTP. Betul. Nah, ternyata itu pun juga nggak jadi. Nggak jadi. Tapi orang lain bisa dapat KTP Si itu. Embun. Jadi si Embun ini tiba-tiba punya video KTP beberapa orang. Yang mana KTP orang-orang ini dikirim ke aku untuk kepentingan demo gitu. Jadi pokoknya begini juga. Minta nomor telepon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin daripada pemiliknya, itu pun juga bisa masuk ranah pidana. Kalau mau dijadikan, ya kan? Cuman bahasa orang kita kan disebut etika. Ya, etika, adab dan moral. Padahal sebenarnya kan tuh nggak boleh juga kan bang, ada hukumnya kan? Nggak boleh kalau memang posisinya dapatkan nomor telepon tanpa persetujuan daripada orangnya, pemiliknya, boleh. Jadi bisa diperkarakan juga. Dengan nilai Apalagi KTP bang. ya data pribadi, ya ilegal akses data juga. Boleh nggak Bang Bel? Boleh. Aman. Iya, ini lebih baik. Tapi nggak penting lah mampus itulah itu bang. Sebenarnya aku nggak mau ngeladenin gitu. Gini loh bang, status tadi kan awak nengok kakak awak Fitri wawancara preskon. Udah lama kenal jadi kakak. Nggak dianggap ya memang awak ini bang, tapi tetap lo panggil dia kakak kan, Kak Fitri kan. Preskon lah dia kan kak bang.
Katanya teleponan menggunakan wartel yang disediakan oleh lapas. Jadi itu kan dianggap seperti lagi jualan dari lapas kan. Padahal Niki ini kan teleponan sama Dokter Rocky itu kan karena Dokter Rocky lagi jualan. Nah ceritalah begini. Kalau masuk selfie apalah kata dia. Narapidana ini nanti kan begini. Emangnya status Niki itu napi kan belum kan bang? Tidak kan bang? Masih upaya hukum lah. Kan masih ada upaya hukum berarti apa? Proses hukum banding. Masih putusan secara ingkrah, belum putusan secara ingkrah final, belum. Karena kan masih ada upaya banding. Kan kalau banding masih ini ya kasasi. Paling terakhir, PK. Kalau ada ditemukan hukum baru. Gitu. Nah, Jadi ini disebut apa ini bang? kamu bermasalah. Santai tapi jawaban manggal. Nah, jadi mereka mempermasalahkan terkait dengan Nikita teleponan gitu. Iya. Padahal itu telepon wartel. Iya. Jadi itu kayak nggak boleh gitu, kayak orang mau bernapas pun nggak boleh dibantai orang ini kuteng. Ya. Kami pun dengan segenap hati dan ketulusan jiwa kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada pihak-pihak yang memang merasa terganggu napasnya. Napas ya bang? Ya, akan tetapi dari segi masyarakat yang lain pun juga senang secara tidak langsung masih bisa melihat sosok orang yang memang dikagumi, dengan dia masih bisa tersenyum, dengan dia menunjukkan bahwasanya ketegaran hati dia jauh daripada anak dan keluarga sebagai tulang punggung. Di sini salah satunya yang membuat pelajaran penting bagi masyarakat Indonesia dan khususnya bagi para ibu-ibu untuk tetap tegar dan tetap menjadi woman strong untuk di dunia ataupun di negara Indonesia ini. Jadi kalau yang merasa terganggu napasnya itu hanya segelintir orang, bukan seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi hanya segelintiran orang yang merasa Seiprit. kalau bahasa Jawane itu sendulet. Jadi jangan menarik-narik atas nama masyarakat Indonesia yang menimbulkan gejolak publik di kalangan masyarakat. Itu nggak ada, hanya segelintir saja, seendulet yang memang terganggu napasnya karena menginginkan NM ini di dalam bahwasanya dia akan berhenti untuk melakukan segala kegiatan yang baik. Di harapan mereka NM ini di dalam harusnya memang merasakan kesakitan. Harapan mereka yang ngomong ini bahwasanya NM itu harus benar-benar tersiksa. Ternyata lebih tersakitan lagi orang yang berharap ini, karena Yang di NM luar masih tetap, ini. iya, karena NM masih tetap tersenyum, masih tetap happy, dan itu tidak bisa memuaskan hati kalian. Ya mohon maaf. Gitu. Iya, namanya manusia kan cuma bisa berharap kan bang? Benar. Berharap dan berencana karena tidak sesuai dari keinginan dia sebenarnya. Tuh ada artis Fabio Asor aja, itu kan ada job dia nyanyi di lapas sana. Bicara kok Niki baik orangnya gitu. Makin glowing malah katanya. Karena kan mau mereka ini Niki ini kayak menderita, tersiksa. Itu maunya, ternyata enggak. Dan mereka berharap dengan mereka mengujar kebencian soal. Sebenarnya yang mengujar kebencian itu bang, terbalik loh ini bang. Jujur aja aku bilang bang, terbalik ini yang mengujar kebencian ini.
Kacau. Lebih bahagia si Niki kok daripada mereka yang di luar itu. Bahkan kemarin ada salah satu pendukung Niki dari daerah timur kan Bang. Niki ini kan ternyata masih memberikan bantuan untuk orang-orang yang berada di Wamena. Itu pengakuannya langsung dari fans Niki Bang kemarin naik. Sampai kemarin dia naik itu ternyata tidak putus bantuan itu. Coba. Kadang aku merasa gagal Bang jadi manusia. Awak di luar ini belum tentu bisa kayak dia. Coba dia masih membantu Betul, betul. untuk keperluan orang-orang yang dia tolong yang ada di Wamena. Betul. Itu bukan sedarah loh. Bukan, Bukan sedarah kan? bukan. Dan itu fans dia kemarin. Tanya orang ini. Iya, dan terkadang ada orang, mohon maaf, keluarga intinya aja dengan dia mampu dia nggak mau ngebantu, apalagi Betul. orang lain. Benar nggak? Iya. Bahkan ada yang tiba-tiba ngaku kayak saudara, kayak kakak, kayak adik, tapi hanya untuk menjerumuskan orang. Satu Iya, lapas kan itu dikasih makan, Mambel. Ditraktir sama Niki juga kan dikasih makan di lapas. Iya. Iya, yang terlebih parahnya lagi kan adalah keramat ya, keramat hidup, keramat di dunia. Siapa sih keramat di dunia ini? Adalah orang tua. Orang tua aja sampai berucap yang tidak baik. Walaupun kitanya mampu, walaupun kitanya kaya, kalau sudah diharamkan air susunya diminum, waduh repot dunia ini. Kalau bahasa Lampungnya pakai stiker, kena kandang bumi. Maksudnya di bumi ini udah linglung kita hidupnya. Jadi apalagi yang mau kita dapatkan kenikmatan kalau di bumi ini aja kitanya udah bingung. Udah ada bahasa begitu. Aduh, nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Amin. Keramat di dunia, hanya hati-hati kepada yang lainnya. Kalau ada keramatnya mati, yuk sama-sama mengingat diri sendiri juga ini, diri sendiri dan supaya kita bisa lebih mengingat keramat kita di dunia ya. Sampai karena adanya teleponan begitu, napas mereka jadi sesak dibuatnya ya. Iya, kayak diambil gitu dunia mereka gitu loh Bang. Kayak nggak tenang gitu jiwanya. Kayak merasa direnggut gitu kurasa suaminya kan kalau ngelihat Niki masih bahagia, masih happy. Dan memang itulah yang diinginkan dari mereka itu dari kemarin-kemarin kan, bahwasanya Mbak NM meneteskan air mata dengan kesedihan, dengan kesusahan, dengan kelelahan dia. Ternyata berbalik. Mbak NM selalu menabur senyum dan juga menunjukkan happy-nya dia dalam menjalankan setiap kegiatan persidangan. Itu secara tidak langsung ngegebuk tanpa menyentuh loh itu. Iya. Ngegebuk tanpa menyentuh. Itu bukan menggebuk Bang. Itu kayak diinjak gitu kan Bang. Diinjak gitu, dibajak gitu kan. Itu kayak ngerasa diludahi tapi nggak kelihatan air liurnya Bang. Bener. Banget. Masuk kok Jertum. Halo Jertum. Jantung jatuh. Badannya gede. Mana nih Bang Jerto? Halo Bang Willy. Ya, Dicari Ang, Ah, cari siapa? Mambel. ya. Aku baru sampai rumah, baru mau masuk rumah. Ya. Ang berarti sibuk Ang. Enggak juga. Aku cuman keluar-keluar aja.
refreshing karena kan nanti mau di LP kan, jadi harus liburan dulu gitu. Gitu. Jadi harus siap-siap. Udah siapin koper loh aku. Baju, makanan, pernak-pernik. Dia tahu saya langsung berangkat ke sana. Dia sama Bang L stiker berangkat. Iya. Mungan dulu. Masa tunggu. Halo Pak. Iya Pak. Siap ya Pak. Ya. Ya. Iya kan terus LP. Apa aja di LP semua. Panat. Bang Willy senyum-senyum. Cuma dulu kan. Kanan belakang mobil. Iya, harus menikmati ya, karena kan sibuk dari kegiatan, dari ini ya menikmati lah. Kelelahan kita kan, capeknya kita ya dibalasnya pas saat senyuman aja, kan nggak perlu diceritain, sibuk, Betul. ada kerjaan, lagi ya nggak perlu. Toh? Iya. Kan kalau cerita kesibukannya Iya, senyumnya selalu bikin meleleh ya. Bener. Meleleh aku. ya, pertanyaannya emang ada dari kemarin-kemarin yang nyeritain kesibukannya begini begitu begitu, ada orang yang gitu ya? Meleleh. Gatel kayak nggak apa-apa. Bentar ya. Jadi baru kebaca apa yang Bang Andi itu nge-up video bahwasanya yang di sana akan kerugiannya 4M, dan akan menjawab bahwasanya untuk 500M. Gimana? Sistem beracaranya lagi bingung ini, otaknya mikirnya. Aduh, Blay. Sekelas Bang Andi aja lagi dibuatnya error. Itu kan posisinya yang menggugat siapa? Kok mulai ngomongin angka juga? Aduh. Kalau nanti itu posisi yang daripada hakim mediator itu dianggap tidak ada titik temu mediasi, ya itu kan menjadi catatan daripada hakim mediator bahwasanya dianggapnya dari pihak tergugat itu tidak ada etikat baik nantinya. Kalau apabila berita acara itu yang dibuat sama hakim mediator dan nanti itu akan dilanjutkan lagi sama hakim yang memeriksa berkaitan dengan perkara PMH ini, nambah boncos, bos. Makanya aturan mereka menjawab, mau 0 perak pun juga yang mereka menjawab. Nggak ada mereka itu melontarkan angka untuk menyampaikan lagi kerugian lah. Orang kita kok yang digugat sekitanya yang nyampein angka. Aduh, gimana? Otak sistem beracaraku jadi error juga dibuat ya.
Aang yang dilaporkan, terus Aang juga menuntut ganti rugi. Artinya Aang itu untuk gimana caranya selamat aja udah bersyukur. Ada Aang nuntut langsung ganti rugi. Untung-untung Aang masih mau dimaafkan dan selamat, Aang. Ya, maksudnya, kita kok ngelunjak amat malah ngomongin kerugian. Aduh. Gitulah ya kira-kira teman-teman ya. Makanya harus dipaham dulu sistem beracara kita ini mau gimana sih? Sistem beracara loh. Jadi maksudnya Disponsori oleh ya nggak gitu. Ini kan gugatan loh, gugatan. udah sampai rumah Kak Sil. Halo Kak Sil. Kita di jalan-jalan ya Pak, refreshing. Ya, kalau memang ada alat buktinya yang memang juga jelas ya nggak apa-apa. Buat LP aja juga. Buat LP aja juga. Iya. Nanti tanya sama saya lagi gimana cepet-cepetan bilang. Nah, cepet-cepetan kalau udah sama-sama buat LP, cepet-cepetan. Siapa yang diangkut duluan gitu. Nah, nanti pertanyaannya kita next ke depannya. Kalau sekarang jangan dulu. Sekarang jangan dulu. Bang, ini bertanya untuk pembuatan bagan apakah bisa dilaporkan? Ya kalau memang orang-orang yang merasa di situ tidak apa ya, merasa nama baiknya dicemarkan, ataukah memang merasa dipitnah, ya bisa. Ini April lagi, kami sama tuh. Iya Bu, siap dengan senang hati Bu. April, Nuli jadi mau ikut sama kita rame-rame di LPN. Ya jangan, siapa yang ngebela nanti kalau ikut-ikutan juga di LPN. Ya April. Siapa yang ikut ngebelanya nanti? Bobo yuk, cari tenaga buat nantinya. Mau bobo. Bang bisa bantu kami 300 plus jadi apa tuh? 300 jadi lo ya kadang-kadang mau DP. Siap. Kalau aku di LP kan aku ada Bang Willy. Siap. Ya kalau masalah ya mohon maaf ya, saya udah mengumpulkan 20-an lebih pengacara loh. 20-an lebih pengacara saya kumpulkan dengan modal sendiri. Kita ngobrol diskusi terkait dengan perkara-perkara, termasuk kita juga diskusi MNM. Nah, jadi ya udah teruji juga ngumpulin orang kan pakai duit ya, pakai kia ya. Saya modal gitu, itu juga gitu. Ya, jadi nanti itu pun juga kalau memang mereka kita memanggil ataupun tim negara memanggil, siap rapat. Posisi 10-2, silakan untuk di 86 atau 87 kan. Bukan 86 atau 87 kan. Tidak lanjuti. Terus yang duluan lagi gimana tuh caranya mau? Ya pakai hukum di sana lah. Ya bisa mau asal-asalan LP. Karena kan KBRI-nya kan ada juga melalui di sana, prosesnya juga di sana. Apalagi kalau di Australia itu kan nggak bisa. Apapun ini ya nggak bisa. Harus pakai hukum sana. Jadi ya
siapa nih, apa nih, free deck apa, jadi yang nggak terlalu dipusingin gitu ya. Yang dipusingin di sini, cukup yang di sini aja, yang coba diskusi. Apa ini? Kau, aku pun agak dari komputer. Mbak Henly ada baik. Itu kemarin ngomongin masalah miskin lagi. Harus ngurus bisa nih. Oh gitu, jadi kami bisa dapat bisnis kelas sama hotel. Bagus dong. Nanti kayaknya pas ngomong sekarang ya nggak usah dibahas-bahas lah yang kayak gituan. Nggak usah di tapping, nggak usah di tapping. Tappingnya happy aja, ya nggak usah buat kata-kata gitu, nggak usah. Nah, jadi tugas yang lainnya, kalau memang merasa ini ya dikumpulkan alat bukti juga masing-masing, nyiapkan. Nah, karena kalau LPN dilakukan itu tidak benar adanya, ya, bisa langsung bersiap untuk buat laporan balik. Gitu. Lalu, lagi di KFC lalu, ya, jadi nggak usah tapping yang angka L, kayak itu nggak usah tapping lagi, usah. Nanti di sana ngomongin yang kayak gituan lagi, ini mau ini nggak usah. Kita bahasnya yang asik-asik aja. Kalau pro bono belum didaftarkan ke Kemenkumham lagi dan belum diverifikasi sama pihak Kemenkumham. Jadi belum bisa pro bono, ya. Ya, cak. Ya itulah tadi itu bahasannya. Kita terlapor, tapi kita ngomong misalkan ya, maksudnya bahasanya gini, simpelnya. Saya ngelaporin orang, prosesnya lagi tahap mediasi nih, tiba-tiba dia ngomongin kerugian dia juga, dia mintanya udah selamat aja, udah syukur, ini minta ganti rugi juga. Aduh, otak dibuatnya jadi agak gimana gitu ngedengarnya. Ya, gimana? Ya itu kan hanya perkataan ya, perkataan Bapak itu. Tapi ini kita aja katanya. Jadi kan agak lupa dia ngomongnya sama siapa. Itu kan bahasanya menyenangkan klien dia. Itu bahasa-bahasa menyenangkan klien ataupun prinsipal dia. Udah tenang aja. Mereka nuntut sekian, nanti kita akan jawab, kita juga rugi, kita akan minta ganti rugi. Sementara lupa sistem beracara, perdata. Jadi agak-agak gimana gitu kalau memang nanggapinnya.
Apa ini woi? Enggak, ini lagi ngomongin makan, nyiapin makan buat anak yatim senilai 200 M yang akan dibuat untuk di Jakarta Pusat. Dikumpulkan anak-anak yatim dari Jawa Barat, dari Lampung yang dekat Lampung, ya minimal dari wilayah Pulau Jawa. Jadi buat tablik akbar. Apabila nanti itu uang itu bisa diwujudkan, itu Mbak NM akan buat tablik akbar dan sekaligus buat pondok pesantren. Itu bercanda. Ya orang bercanda, lu nya wah serius ini. boleh ikut. Gue pakai jasa mau milih ini, bayar bang. Ya. Bayar pakai doa. Well, aku burger ya bang, pakai Kak Afril naik. Udah aku undang loh Kak Afril ini. saya balik modal karena kemarin udah habis-habisan budget untuk siram gitu. Ya bukan apa-apa, itu kan bahasa yang disampaikan sama bapak itu kan sebelumnya kan sama si prinsipal dia, sama klien dia tuh, makanya ada bahasa dia kan diam-diam aja kata dia. Diam-diam aja, tapi kan udah lupa dia. Oke lah semalam dia ngomong kayak gitu, atau kemarin lah ada orang ngomong kayak gitu, diskusi gitu kan. Udah tenang aja, gampang itu. Nanti kita akan lakukan upaya hukum juga. Nanti akan kita sampaikan kerugian kita. Udah, ibu tenang aja bu. Dan kami yang akan nanti menyampaikan itu. Oh enak kali orang minta 200 miliar. Kita akan sampaikan kerugian kita juga katanya. Itu kan kemarin nyenengin kliennya ya nggak apa-apa, tapi kok keucap di luar, di depan media lagi keucapnya. Makanya itu agak aneh kali kan, kita yang digugat, kita juga yang ngomongin kerugian. Ya nggak potel lah, melecet. Nah gitulah kira-kira, keceplosan adanya kan, masih ke bawah. Mereka kan mau ngejawab terkait dengan mediasi itu. Nah tawaran mediasi itu ya mungkin beliau kurang tidur, memikirkan, jadi sampai keucap. Ya sementara aturannya, ya mereka jawab berapa kesanggupannya, kesiapannya, yang pertama. Yang kedua, ataukah penolakannya, tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun, ataukah memang seberapa pun. Nah, sudah, nggak usah lama-lama lagi mediasi, karena minggu ini kan pasti masih mediasi lagi nih. Jadi ya sudah, tinggal nanti dari pengacaranya Mbak NM ambil sikap aja, sampaikan kepada hakim mediator, ya sudah, ngapain lama-lama kita untuk mediasi. Ya karena kan memang ada juga titik baiknya dari pihak sebelah. Ya mohon untuk dicatat kepada hakim mediator untuk bisa disampaikan nanti kepada hakim yang memeriksa terkait dengan perkara nomor sekian-sekian ini. Sudah, bahwa saya pihak sebelah tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan. Clear. Hasil catatan daripada hakim mediator itulah yang akan disampaikan kepada majelis hakim dan panitera yang menjalankan persidangan terkait dengan perkara bla 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 ini. Nah, nanti kan hakim sama sama panitera juga yang akan menilai, melihat ini kok gimana, udah dibuka penawaran mediasi kok malah dianggapnya malah ngerasa punya kerugian, gimana ini? Sistem beracara aja paham nggak ini? Repot.
Gitu ya. Menarik. Menarik. Ini turun, naik lah. Sangat jelas penjelasan dari mana. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini tadi dan bisa dimengerti juga oleh para pendukungnya Mbak NM. Namanya kalau kasus gugatan PMH itu perdata ya memang diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu. Karena sidang pertama, setelah sidang pertama kan pemberkasan para pihak. Nah, sudah selesai pemberkasan para pihak, nanti sidang berikutnya itu hakim akan menyampaikan kepada kedua belah pihak. Nah, ini hakim, ini tergugat, nah, tergugat, ini letaknya. Nah, hakim akan menyampaikan bahwasannya untuk terkait dengan perkara nomor sekian ini, itu agenda hari ini mediasi. Nah, ditanyakan kepada para pihak, berkaitan dengan mediasi ini, apakah memang sudah ada menunjuk hakim mediator dari luar, ataukah mediator yang memang sudah sesuai dengan sertifikasinya, apakah dari luar? Ataukah ada kesepakatan menunjuk dari luar? Nggak ada, yang mulia. Nah, kita serahkan kepada yang mulia. Oh, ya sudah, berarti kan menyampaikan dan akan berikan arahan untuk hakim mediator. Nah, siapa nih nama hakim mediatornya? Ini hakim mediatornya. Ya sudah, nanti para pihak sepakat setuju, pindahlah bergeser, yaitu ke ruangan mediasi. Nah, jadi nanti mediasinya sudah di sebelah, enggak di ruang persidangan lagi mediasinya. Oke, kemarin itu bertanya, hakim yang perkara kemarin itu Pak NM sama enggak dengan hakim yang sekarang? Ya beda. Namanya pidana dan perdata sudah berbeda. Nah, di situ posisinya mengeluarkan negosiasi handal kita sebagai lawyer dengan gugatan mereka atau kan gugatannya Pak NM. Kitanya harus menyiapkan kanteran atau menyiapkan rumusnya. Nah, yang dimana wajiblah hadir untuk menghargai proses mediasi. Prinsipal kedua belah pihak haruslah dihadirkan. Nah, siapa itu? Misalnya Mbak NM dan juga DRG. Nah, adapun dan Mbak NM tidak bisa hadir, ya buatkan surat kuasa istimewa. Nah, mewakili saat mediasi juga DRG bisa hadir selain daripada surat kuasa khusus, ya, surat kuasa istimewa juga diberikan sama si DRG kepada lawyernya dengan alasan apa tidak bisa hadir itu. Nah, jadi memang harusnya si DRG hadir. Nah,
ngomong aja kalau dia mah bercanda, cuma ngomong aja dia. Ujung-ujungnya nanti itu kita juga yang bayarin. Ya, jadi nggak usah berharap. Nggak usah berharap juga. Di mana sih? Ini lagi di KFC. Ya, jadi itu. Nah, tinggal itu bahwasanya sudah kami tawarkan, tidak usah 244, kami tawarkan saja 200. Nah, ya 200. Ternyata pas saat preskon malah berucap kerugian klien dia M, dan juga kerugiannya 500 M. Jadi kan agak bingung para praktisi hukum ini mendengar sistem beracaranya gimana. Jadi agak-agak gimana gitu. Itu terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi aturannya kan mereka kan menjawab, bukan menyampaikan kerugiannya, karena ini kan yang menggugat Mbak NN. Nah, ya kalau memang mereka merasa adanya kerugian, ya gugat juga sama mereka. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama teman-teman semua. Jadi namanya beliau apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan sama prinsipalnya atau ke klien dia ini terbawa, jadi menyampaikan pas saat kepada media gitu. Jadi kitanya sebagai para praktisi hukum dan yang mengerti permasalahan ini ya senyum-senyum aja gitu. Ya biasa, namanya anak-anak ini kalau pas saat lagi atraksi ya main begini-beginian. Berarti setelah mediasi baru sidang pertama ya Bang? Enggak, kalau sudah jadi gini, sidang pertama pemberkasan para pihak, oke. Sidang kedua barulah untuk hakim menyarankan untuk mediasi. Nah, kalau mediasi ini gagal, barulah lanjut lagi masuk ke ruang sidang. Gitu. Apa masuk ke ruang sidang? Nah, masuk kepada pokok perkara namanya, yaitu apa? Membacakan gugatan. Nah, membacakan, karena nanti kan di fotokopi banyak nanti itu. Fotokopi hakim kasih, di lawan juga kita kasih kan fotokopi terkait gugatan kita. Nah, jadi nanti kan sudah masuk pokok perkara, barulah posisinya kita sebagai PH-nya Mbak NM itu membacakan gugatan kita di persidangan. Nah, nanti gugatan kita barulah akan ditanggapi sama pihak lawan. Gitu. Untuk jawaban terkait dengan gugatan ini. Ya. Udah di mana bercanda? Bisa gue laju ditangkap kayak gini, woi. Padahal gue cuma Jangan Bang Willy nyusahin dia, Bang Willy. Apa? Nyusahin. Nyusahin kan? Seumur hidup gue jarang bener nyusahin orang ya. Kemarin itu ada mau mental dia. Cuci muka dulu, ngopi dulu ah. Ngopi dulu, bercanda. Cuci muka, ngopi dulu. Jangan kumur-kumur. Will Pisop.
Ada lagi kah, Mbak Henry? Bang? Berarti kalau udah masuk pokok perkara, berarti dari pihak pengacaranya NM udah bisa menjabarkan bukti-bukti dari pihak mereka ya bang? Enggak, baru Terus gimana bang? baru membacakan gugatan. Karena ini kan sudah mau masuk pokok perkara. Nah, jadi kalau sudah masuk pokok perkara kan ya kita bacakan gugatan kita. Nah, nanti dari mereka akan menanggapi gugatannya. Saran saya sama tim lawyernya Mbak NM, kasih aja kopiannya ya ke sebelah. Kasih aja kopiannya. Kalau mereka minta PDF nggak usah dikasih, biar mereka ngetik ulang. ngetik juga mereka. Maksudnya kan bacain gugatan nih. Kalau bisa nggak usah dikasihin PDF-nya, kasihnya fotokopian aja. Jadi biar nanti mereka itu ngetik juga Pak, poin per poin. Ngurai lagi. Kalau ada PDF ya bisa aja langsung ketik, langsung dua tapi jawab daripada menggugat pasal sekian. Ini bahwasanya gugat menyatakan ini. Nah, dengan dalil bahwasanya pihak tergugat menyatakan keberatan, nah, ada jawaban. Gitu. Bang ada pertanyaan, kalau sidang banding disiarkan live juga enggak ya bang ya? Kalau banding ya tertutup ya? Itu kan prosesinya pemeriksaan berkas. Oh cuman berkas. Nah, makanya kita akan di berkas itu kan disisipkan juga kayak ada flash disk ataupun kaset dan bukti-bukti yang memang kita punya, sisipkan, dimasukkan lagi berkas itu. Nah, nanti kan hakim yang ada di PT itu juga akan memeriksa. Kalau yang perdata bang bisa dilihat, bisa ditonton. Apa? Kalau yang perdata ini sidangnya bisa ditonton. Kalau perdata ya nggak apa-apa, bisa. Mau terbuka untuk umum bang? Ya bisa-bisa aja. Kalau yang tertutup itu kan berkaitan 34 tahun 2014, pasal 81, pasal 82 terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, apalagi anak di bawah umur. Nah, itu tertutup. Nah, kadang kan kita sebagai lawyer ataupun jaksa penuntut umum itu pun juga buka jubah. Kita buka jubah. Dan hakim punya anak ya di bawah umur ya. Hakim pun juga lepas, buka jubah. Buka dan ditutup. Palingan dari PPA yang ada di dalam, khususnya para ibu-ibunya, ya, kuasa hukum, jaksa, hakim, panitera, dah, sama keluarga inti ya, udah gitu aja. Dan kalau untuk anak ya tertutup, kita lawyer ataupun jaksa juga buka jubah, lepas jubah. Ya pakai baju rapi, nggak buka baju juga, nggak, maksudnya lepas jubah. Jubah kita. Tapi kalau perdata ya terbuka. Terbuka dan terbuka untuk umum. Enggak lah, buka bajuan ya yang ada susila juga. Orang anak di bawah umur masih kayak gitu, ada enggak lah. Ya, sama aja kayak kasusnya anaknya Mbak M. Itu kan nggak semua terbuka. Tapi aku udah cukup umur. Ya. Kalau udah cukup umur itu nggak bisa lagi delik 34 tahun 2014 karena suko sama suko namanya. Iya, mau sama mau namanya. Nggak ada unsur paksaannya. Ya betul. Tapi kalau info yang dari di dalam sidang itu diceritakan di luar emang boleh bang? Kan kemarin diceritain itu isi di dalam peradilannya
Loli kan? Yang mana? Ya sama pengacaranya Fadel kan, itu dia menceritakan apa isi daripada persidangannya. Ya nggak apa-apa, itu kan dari pihaknya mereka saja. Cuman kan menyampaikan untuk senjata mereka, upaya mereka untuk mengganggu pikiran publik. Oh, Pikiran publik seolah-olah klien saya ini nggak bersalah loh. Klien saya ini bukan dia, tetapi inisiatif juga daripada si pelaku korban, anak korban. Karena kita kan bahasanya kan anak korbannya. Nah, anak korban juga yang memang membeli ini. Sementara mereka lupa yang namanya 34 tahun 2014 yang dimana di pasal 81, 82 itu nggak ada obatnya, ya. Makanya sempat pengacaranya kemarin itu yang sudah dicabut berita acara sumpahnya menyampaikan untuk dinikahkan. Nah, karena salah satu obatnya itu, biar teman-teman juga paham. Nah, obatnya, karena itu nggak ada obatnya selain dinikahkan. Tuh. Nah, tapi balik lagi sama Mbak NM nggak mau deh, sudah cocok. Makanya kata guanya sempat saya sampaikan di PT. Mereka mau upaya banding, ini yang tambah lagi nih. Nah ini jangan samakan ya upaya bandingnya Mbak NM ini dengan kasus anak di bawah umur, beda, jelas beda. iya, penggiringan opininya kan gitu, katanya kan karena kalau yang itu kan banding naik jadi 12 kan. Terus banyak yang nyamain kalau emang Aminiki banding juga bakalan naik. Sok tahu STU mereka. Sok tahu, makanya sempat saya sampaikan PT-nya waktu masa lawyernya preskon. Lawyernya kan menyampaikan bahwasannya si anak korban ini sendiri, tapi bahasanya lawyer kan nggak menyampaikan anak korban ya. Bahwasannya si L ini kan beli obatnya sendiri, dia yang ini sendiri. Sementara mereka lupa anak korban ini kan digaulin sama si klien mereka. Itu nggak ada obat kalau masih di bawah umur. Makanya saya sampaikan hati-hati kepada lawyer, saudara rekan, kalau untuk melakukan banding. Karena kalau banding terkait dengan anak di bawah umur ini, yang ada nanti itu malahan diperkuat atau ditambah. Karena kalau anak di bawah umur itu nggak ada obat, bisa ancaman minimal bisa 15 tahunan. Apalagi itu dilakukan orang terdekat dia. Mohon maaf. Contoh, ayah tiri, misalkan, kakak tiri, misalkan, itu kan orang-orang terdekat. Apa kandung, ayah tiri. Jadi hati-hati. Nah. Jadi apalagi dilakukan sama orang terdekat, nah itu bisa lebih berat. Paham ya? Jadi pahami ya. Tuh. Beda kalau orang lain, maksudnya orang lain nggak kenal, tiba-tiba dia terasa ya itu bisa aja masih di bawah, tergantung negosiasi daripada tim pendampingnya saja. Jadi berbeda antara kasus daripada yang anak bawah umur sama kasus yang punya Mbak NN. Jelas sudah berbeda jauh lah, beda ya. Case yang berbeda. Justru kalau berkas-berkas dan alat bukti yang disampaikan oleh tim lawyer itu bisa mengurai secara rigid dan membuka, ya saya yakin pun juga hati nuraninya hakim-hakim PT itu pun juga ya pastinya mereka akan lebih cermat untuk pemeriksaan berkasnya. Mereka akan gelar juga. Dan saya yakin dan percaya tidak mendahului yang Maha Kuasa ya.
Daulia yang Maha Kuasa. Saya yakin dan percaya juga hatinya daripada para PT itu akan lebih cepat melihat berkas dan akan turun. Amin. Keyakinan saya. Amin, amin. Keyakinan saya. Amin. Tuh. Ya, karena apa? Contohnya aja hakim malahan memberikan uang itu kembali kepada developer. Dan pengakuan daripada pelapor ataupun juga yang dianggap sebagai saksi korban, ya dia tidak mempermasalahkan masalah terkait dengan uang itu. Nah, dia mempermasalahkan karena dia dibilangin bubu. Nah, berarti kan kontradiktif, bertolak belakang juga. Nah, disinilah konsep penggugat banding ini yang harus benar-benar disusun rapi. Dan saya yakin dengan tim lawyernya Pak NM pasti akan nyusun rapi secara cermat Pak, terkait dengan itu. Di mana catokan? Di mana itu? Ya, lagi viral tuh Bang Yui. Iya, Lagi viral yang itu yang ada aja. Udah ada perkara ini aja yang kayak gitu itu. Ustaz kayak gitu tuh merusak. Kita naruh anak ponakan kita itu di tempat agama kok malahan diinin sama dia, kan kurang ajar. Seolah-olah kayak apa, mau nyentuh ludahnya itu biar berkah, kan kurang ajar itu namanya. Kurang berkah tapi kurang ajar. Terus mari di jalan saya tutup ya, takutnya nanti mambel lagi yang kena. Kang, hati-hati di jalan. Ya siap. Mungkinan malam ini kita minumnya di kantor karena besok mau pagi-pagi, siangnya rapat, sorenya juga ya kita yasinan dulu di kantor. Anak ya. Senang banget. Aku baru. Boleh. Air itu kita. Oh. Monggo, silakan yang lainnya lanjut. Saya tutup dulu. Ini Mombel ketiduran lagi tuh habis makan. Oh, ketiduran. Ada. Oh, ada. Ngomonglah Kiki, halo Kiki. Kirain dia ketiduran lagi. Kau jangan ilmu tinggi kali kau ya. Bang Kiki. Mana Bang Kiki ini? Tidur dia jangan-jangan. Bang Kiki. Apa sih? Konkep kau, cakap kau. Bukalah kameranya Bang. Kupaksa Nanti ini. kau buat masa depan kau. Cepat ini semua ancaman. Udah. Hantam Oke dia. Bang.
Ada loh mak. On cam. Muka tadi buruk loh. Gak apa-apa. Anak ang tempi ya. Sampera ngobrol lo, Sampera. Halo, Sampera. Iya, Mambel. Bahas ini Sampera gimana soal 200 M. Dan ada yang ingin menuntut kerugian material karena udah habis banyak kok malah dituntut lagi apa yang dilaporkan. Karena hasilnya putusannya tidak sesuai dengan yang dimau. Habis banyak orang gitu dek sampai stres itu dek. Iya, lo lama-lama gila lo, Mambel. Itu bukannya kalau mereka begitu malah semakin menguatkan kalau mereka itu sakit hati. Makanya Jadi kayak kelihatan banget double sakit hatinya. Kalau Bang Kiki, Bang Willy udah nggak ada kan, kita bisa bertanya ke Bang Kiki Nurdiansyah, konsultasi. Ayo silakan yang mau konsultasi boleh sama Bang Kiki Nurdiansyah, SHM. Sama Kak Sampera lah. Ilmunya jago kalau Kak Sampera ini. Gue Kak ilmu kakak tinggi loh kak. Kak boleh nanya nggak adek? kan Konsultasi jelas-jelas sama ya. Kiki. Bang Kiki kan udah SHM. Oh, Kiki aku konsultasi apa nih sama Kiki? Cara makan cacing. Ya. Emang harus sempet. Tapi betul loh, maksudnya kan putusan pengadilan itu kan udah nggak ada, udah gugur, nggak ada pemerasan. Gitu. Jadi memang uangnya tuh harus dikembalikan ke Kaniki gitu. Nah, kenapa ini mau gugat balik lagi 500 plus 4M? Cuman Sampera gitu. Kan kemarin mereka ambil Viti hakim pada saat pembacaan tuntutan JPU. Jadi itulah yang dimainkan sama mereka semua itu, bahwa terbukti pemerasan. Padahal kan hakim membacakan tuntutan JPU loh. Iya, itu diputer. Itu kan pembacaan tuntutan JPU. Iya, itu kan aneh kan. Temen nih gimana sih otaknya? Sabar bu. Tapi kan kalau mereka nggak muter, bayaran nggak turun kan ya? Alah, Harus betul lanjut juga. ya. Dapur kan harus ngebul. Ya kalau nggak ngebul rebus batu lah. Kita pakai apa? Aduh, gue no comment nih. Gue udah bilang Mamel, gue no comment. Gue dulu mute dulu. Nggak bahas NM aja, NM loh. Oh. Ki, kau dicium Aang tuh. Cium jartum aja ang, cium jartum. Halo. Sekarang ada Bang ini, sekarang ini pelaku rasa korban loh di mana-mana. Yes. Enggak, dia itu habis bangun tidur, mimpi buruk, terus jatuh dari atas. Nah itu, dia mengakui bahwa dia itu sudah bangkrut gitu loh. Itu kesalahan Anda sendiri loh. Karena Anda yang melakukannya. Jadi sekarang ini kan kita pintar. Ya, kan orang ini pada pintar semua loh. Memangnya orang pada mau suka dibodoh-bodohi? Ya enggak lah, udah pada pintar. Bisa memilih yang mana bagus dan yang mana enggak. Jadi jangan salahkan. Kayak mana sih menyalahkan ini? Tapi ya. Iya, lo lihat rusa sama singa aja ngerti sekarang. Apalagi manusia. Sepi ya. Sepi. Kak Henley, kan ntar lagi Natal, jadi di kepala aku ini Kak ada lampu-lampu Natal. Ih, dia ternyata apa nih? Singa ya? Lari aku. Yang mana sih aku nggak dapet doang. Ada loh, ini hanya punya aku loh. Nah. Apa sih nelpon? Aduh, ditelepon ya. Lagian gue bingungnya kenapa sih RG pakai apa namanya kuasa hukum yang udah opa-opa gitu. Kadang suka keceplosan, kadang suka miring, kadang suka lupa. Mungkin udah murah.
Aduh. Jadi bisa diskon gitu. Kan kalau udah tuir-tuir kan bisa dibodak-bodoki. Gua rasa ini abis selesai nih. Yang gue cuma bingung nih, dia bisa cari 200M dari mana nih? Kepala udah puyeng nih pasti nih. Ya kan? Tetean. Udah habis-habisan kemarin. ya. Gimana Kak Viv? Iya, nyari 200M-nya apalagi yang bisa dijual. Iya, masalahnya kan live-nya juga nggak laku. Baser doang yang komen. Sudah banyak pengeluarannya, ntar lagi juga ke RS. Jong. Mampuy. Yang kamu buat Lama-lama sendiri. gila loh. Jadinya kamu kalah kabut. Siapa Markusnya? Lama-lama gila. Sekeliling dia nggak ada yang bisa dipercaya. Laki Slengki. Yang aku teman dekat duta, minta duta, buntut-buntutnya duta. Dituntut balik pula untuk 200M kan. Ki kalau Pasti mau sekarang tiap minggu ke psikiater jadi tuh kau ya. bilang bibir gue lancip. Apa kan? Bang Kiki kan selalu tiap hari kan tantrum Bang Kiki ini. Jadi Tantrum sama siapa? jadi harus periksa ke itu psikiater. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngadi-ngadi. Dia kan Iya tantrum Ki, tiap gue hari Bang curiga Kiki, lu jadi harus sakit ke ini butuh ke psikiater loh. sih. Ki, gue curiga sakit lu nih udah berkaitan dengan mental loh, mesti ke Nah, sampai aja psikiater loh. ngadi gula. Kan lu yang tekan mental mau dilaporin. Gue. Heh, siapa mau dilaporin? Aduh capek kali lah aku mau dilaporin terus nih, aduh. Westi. Tapi kayak banyak yang laporin gue Kak Sampera. Kayak mana sih tanggapan kau Kak? Ya aku sih nunggu aja ya. Oh tetap waiting Aku ya. nggak ada tanggapan apa-apa. Bener nggak Ang? Kalau kayak gitu aku nunggu aja udah, Iya benar. ya kan? Yes. Tapi aku tutup mulut dulu ya kalau masalah aku tuh takut kecemplung masalah ini. Iya ember. Kiki lu jangan mancing-mancing, kenapa lu Kiki? Ya lu yang mancing-mancing bahas mental. Maksud lu? Iya kan lagi Salah. sakit. Emang kan lu lagi sakit Ki? Ya aku batuk. Urusan dengan mental apa? Ya gertak sambal doang itu dia lapor-lapor Lihat katanya. singa. Orang si Aang aja disuruh Baru tes kali urin harus bayar kita lihat sendiri kok ngelaporin orang yang nggak mungkin aja. 30 kali 24 jam udah lebih 30 kali 24 jam kita disomasi disuruh minta maaf kalau nggak dilaporkan. Tapi Kak Sampera lucu kali waktu aku di challenge itu cacing sampai mereka tahu loh Kak. Aneh gak sih? Nah itu dia pertanyaannya. Lu bisa tahu loh. Heeh. Berarti fansmu mereka diem-diem Ki. Udah gitu dia bilangnya, oh si Kiki ini pantas mendewakan April. Rupanya dia adalah bebongnya. Jadi, stop. Ya kalau mereka ngomongin lo bebong berarti mereka bebong itu aja. Ya kayak mana lah Kak, walaupun bagus kayak awal ya kan timang itu kayak gua ngomong-ngomong punya Mercy rupanya kayak dipaket aja mikir. Jam 2 nelpon aku mau ngapain? Mati kau. Meninggal kau aku buat. Gue curiga ya mereka minta 500M itu mau nuntut 500M karena udah hopeless mau cari duit dari mana lagi. Bantuin Niki bayar 500M katanya. Hah? Siapa catokan? Ya, Mas Mamel. Nah ini kan catokan rambutnya Mambel, bukan Jongos. Namanya catokan rambut. Sampai Kak Sampera lucunya kan. Masa mau sih di challenge botak cuma dibayar 1,5 juta katanya. Gue no komen ah, nanti mulut gue keceplosan lagi, gue di LP-in lagi, aduh sudah. Kiki lu jangan mancing-mancing gue, Kiki bisa nggak lu? Tapi kalau dibilang inget ya, kalau kita tuh dibilang jongos, dibilang babu,
kita nggak usah baper karena kan kita bukan itu. Artinya mereka emang jongos, mereka babu gitu. Itu aja. Yang lucunya berani berbicara di muka umum, giliran didatangin alasannya mau sholat, terus awak datang ke roomnya di kick, di mute gitu. Cantik room kau aja mentok-mentok aja, kalaupun FYP dan huru hara paling mentok 80, kalau nggak ada cuma 20-15. Jangan baik tingkah ya, ngimit-ngimit orang hantu. Sombong Kiki, mentang-mentang sekarang udah naik. Enggak, yang bukan mana- sombong kak. On cam kau maksud kau? Tepi. Itu kan salah dia sendiri itu. Aku kan mau menyelamatkan diri. Juga lah. Tuh kata Kak Henry, haters adalah fans yang tertunda Ki. Ya kita Kayak kita gitu. pakai persepsi itu aja. Bukan gitu Kak Henry. Asal apa ngomong pakai soundcard V8. Keras sekali udah kayak makbum masjid, ya kan? Abis itu kayak nggak terarah gitu dikejar di rumah orang. Izinnya mau sholat lah, mau inilah, mau itulah, aneh. Kalau omongannya terarah, pasti udah laku di dunia nyata. Sesimpel itu. Oh berarti dia lo yang nggak ada kasus gitu maksud kau Kak Samper? Ya nggak tahu ya. Ya nilainya sendiri. Nah, gue nanya pendapat kau Kak, kayak mana? Terus ke jurang. Lu bukan nanya pendapat, lu dorong gue ke jurang, ntar gue Iya diapain dong, dulu. abis ini nanti aku dorong ke jurang. Kita putar-putaran arus ini. Astagfirullah. Oh memang. Sebelum aku jatuh ke jurang, aku kabur. Kau yang paling pertama. Data kau di mereka KTP-mu. Iya, lu gak usah lempar-lemparin dulu tuh KTP-nya Ya, kau tuh. nomor Ang. satu loh, Ang. Sama Kau nomor siapa sama satu nenek loh. sihir? Kau udah di jurang, kau bukan baru mau ke jurang, udah di jurang. Oh, nenek sihir itu yang ngeri Tapi kau kali. kan Ang udah dibayarin minum, Ang. Di apa diundang di pesta ulang tahun. Kau terhormat Iya. loh. Ang, makan aja 1,6 juta loh, Ang. Tapi udah ditransfer ya, lupa. Tapi tenang, aku kan ada video-video yang pada saat aku lagi di HW, tiba-tiba aku munculnya di sana karena dipanggil demi itu udah kubayar di HW tapi kutinggalkan. Boleh tanya orang-orang saksi-saksi yang masih hidup. Karena begitu ku menghargai. Emang ada yang Tapi- udah metong? begitu nyampe di sana, maaf ya yang dibilang katanya banyak itu, ih cuma sedih. Ya ampun. Ya ampun. Bisa loh aku beli sendiri juga itu. Gabung meja lagi. Gabung meja, nggak buka Iya, aku table pikir- sendiri. Gue pikir teman-teman yang nggak buka table sendiri dan itu gabung meja bersama-sama orang-orang kayak orang-orang India. Gitu. Ang kan tamu VIP Rosalinda katanya. Ih, kayak Kak Mambel dong, VIP nggak ada yang berani ganggu gugat, berani macam-macam. Jadi kok sama dia nggak VIP yang kemarin? Ya ampun, berdirilah aku, lama kali aku berdiri. Berdiri aku kayak nonton konser. Kau mau minum enggak? Kau mau minum atau tunggu beras raskin Ang berdiri? Kecuali ini kan kita sekali-sekali berdiri ya, ada kamar duduk gitu kan. Ini tuh kayak di pinggir-pinggir meja gitu loh Kak. Ih, males banget. Iya, kayak di Itu kayak pinggir-pinggir meja. LC lagi godain itu tamu. Ya kan, LC kan pada berdiri di kiri kanan, liatin mana target gua nih. Aku jogetnya itu begini loh. Joget sempit. Joget sempit itu. Ya, poco-poco, balenggang patah. Hati-hati semua Pak. Semua apa maksudnya hati-hati gitu loh, tulang-tulang nanti kan bisa gocok gitu kan. Ngapain main tidur? Kata si Catokan, emang konsep partinya standing party kali. Standing Standing party mah bukan katanya nikah, kompetisi standing kali party standing party. di rumah. Bicara. Iya, Paristes dong kamu. Iya.
Aku udah dikasih izin sama suamiku. Iya. Kenapa, Kak? Kak Sil, cepetan beliin tiket. Udah dikasih izin. Yuk, bisa yuk. Ekonomi mau Kak, ekonomi. Enggak, aku kalau beli sendiri beli ekonomi. Tapi karena ini mau dibeliin sama Kak Sil, ya aku minta bisnis. Nggak usah first class, nggak apa-apa. Bisnis aja. Oh, bisnis. Berapa duit juga itu ya? Iya berapa? Kalau bisnis berapa sih Kak dari tempatnya Kak Henley ke kami Murah. itu kaum duafa ini di Indonesia? Murah, 30-an, 20-an dapet. Oh. Kak Sil, jangan sampai aku dibilang sama lakiku pembohong ya. Awas kau. Waduh. 30-an loh Ki. Serem loh, serem. Ini 30-an aja udah mikir-mikir gimana yang harus bayar 200 M nantinya. Pusing pala awak kan? Coba. Sekarang jualan di live aja udah nggak laku. Gak ada yang beli. 200 M pinjam kemana lagi? Yang kayak gini-gini bisa bikin orang gila loh guys. Jangan salah loh. Bang Willy nyetirnya lama amat. Bang Willy dari mana ke mana? Bang Willy nyetirnya lama amat ini. Memang itu bisa lama. Udah ini baru sampai, udah baru sampai. Susah. Ya, menggatal. Di Jawa ternyata. Bisa Karena jual aku rumah, ketua sekte mobil, menggatal tas. internasional kali. Oke, alhamdulillah udah sampai. Oke, Alhamdulillah. Bang Willy silakan ambil alih karena kami ini suka kayak saling bercanda tiba-tiba masing satu dan satu mendorong ke jurang. Bang Willy tolong selamatkan kami dari ucapan kami sendiri. Udah di jurang itu. Kita baru mau dorong-dorong. Aku bangun lagi katanya. Bangun lagi. Laruna perasaan lu Merah. 10 menit lalu dia Laruna. Sampai lah. Pokoknya kalau aku ketangkap kok pasang badan ya minta tolong aku ini. Jauh loh aku. Bentar. Minta tolong sama gue. Kalau mau ya, dengan yang Ya kau kan ketua sekte internasional. Apa gue maksudnya sekte menggatal internasional? Iya. Oh jadi aku bantu gitu menyuarakan gitu sesama sekte gitu. Nah, jadi kau bantu nanti kau goda-goda lah dua-dua boti itu. Astagfirullah. Model kayak gue udahin boti. Maksud lu? Nggak nyambung males cotokannya nggak masuk Iya malas juga Ki. Ki lu minum obat dulu Ki. Suara lu udah gak benar tuh. Dan ajudannya kan dua. Bocil-bocil kematian lo. Oh, kan ajudannya dua botai. Gimana sih? Bang Kiki, Boti itu siapa sih? Tahu nih Kiki nih. Siapa Boti itu? Itu yang setengah abad sama yang mukanya bolong-bolong. Gimana Oh, sih? yang sandingkan aku ini adalah kakakku loh. Kakakku belagu banget. Ih, Aang kesenengan di atas deketan sama Bang Willy. Jangan gatal Aang. Kemana kau mau nikah online sama Jertum? Ini mau yang Bang Willy mau mana sih? Meskipun wujudku begini. Itu yang mana sih? Aang kecilkan kameramu katanya. Bercanda. Gak berani ngomong ya, takut diturunin ya bercanda. Udah ngopi belum? Udah cuci muka belum? Bercanda. Bercanda. Ini dua sang ketemu. dua sang pos PP rumah. Dia malah dimainin orang. Naik berdua. Seneng bener ya. Udah nongol lagi deh. Kita pakai muka asli ya. Jadi tadi kami di sini nih lagi masuk grup-grup Take Me Out lah, woy. Iya.
Terus dapat enggak? Bercanda dikerjain, bercanda. Coba jauhin dulu handphone itu. Coba jangan goyang-goyang. Hai ladies, man. Hari ini saya hadir di depan kalian. Adapun kegiatan saya sehari-hari sebagai pengusaha muda, melanjutkan usaha keluarga yaitu fotokopian gitu. Ya. Bagaimana? Bercanda. Ya. Usaha keluarga fotokopian atau apa tadi itu take me out-nya? Kita dengarkan suara bercanda ya. Ayo, ada. Ngomong lah. Nggak bisa ngomong, woi. Bentar, woi. Ih, kenapa kok nggak bisa ngomong? Ditunggu lama-lama ngomongnya nggak bisa ngomong. Ayo cepet Bahim. Ah, lama ini 5 detik ya. Kalian dari mana sih berdua? Hah? Bercanda sama Bang Fly dari mana sih? Turunnya barengan, naiknya barengan. Jadi tadi kita orang tuh lagi masuk grup Take Me Out tuh. Iya. Gabut ya kita orang pun naik berdua. Pertama play. Bang Willy mute. Kamu orang berdua kan pasti akan menunjukkan keahlian di depan para ladies nih. Jadi keahlian kamu orang berdua apa nih? Coba cerita dulu. Bukan kita malah Aduh, sakit perut lah. cerita lu play. Kalau gue diturunin, gue ditanya, ya masih bujang apa udah duda berapa? Aja gue diem kan, gue bingung mau jawabnya. Aduh ya Allah. yang jadi pertanyaan itu gini, Play. Abang ini apa statusnya? Ngambang. Ntar mati sama enggak anjing. Aku tutup kamera aja yang nggak mampu aku. Apa sih, Ang buka aja dong. Aku nggak mampu beneran deh. Aku angkat tangan menyerah. Kok ditutup Bang Willy? Ya lu nya mah kayak on cam aja udah berdua. Bang Willy sih? kenapa ditutup? Bang Willy tutup kadang tutup kamera, Bang Willy. Loh. Kok ditutup? Emang siapa yang tutup? Bang Willy. Ya. Ya masa sendirian di sini yang on cam aja. Kalau enggak banyak ngidupin lagu aja nih. Oke. Siap. Ntar kalau gua sama Play yang on cam malah cari jodoh gua. Lagu apa Bang? Oh, bentar, lagu-lagu kenangan. Lagu kenangan. Asik. Pantai. Siap. Jadi pantai. Gimana bercanda sama Bang El Sticker? Kita menikmati lagu ini dulu kah? Udah obrolan tanggal 26 kita syuting gimana? Sesuai request. Ya, ada enggak, ini serius. Ada Wisnu Santika 26. Wisnu Santika. Lagunya Ingin Memeluk Dirimu. Wow. Ya. Oke, kita ingin memeluk dirimu dulu. Wow. Ini lagunya kenapa kayak nyindir-nyindir ya? Aku ingin menikmati lagunya.